Di ujung jalan Sawo, terdapat sebuah gang sempit yang nyaris tak pernah disebut dalam peta. Di situ berdiri sebuah rumah tua bernomor 11. Dari luar rumah itu tampak biasa saja. Dinding bata merah yang mulai berlumut, jendela kayu yang mulai rapuh, dan halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar. Tapi bagi warga sekitar, rumah itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat mereka lebih memilih jalan memutar daripada harus melewati gang itu saat malam tiba. Rumah itu sudah lama kosong. Terakhir dihuni oleh seorang guru pensiun bernama Bu Ratna. Ia tinggal sendiri setelah suaminya meninggal. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok pendiam dan agak tertutup. Bu Ratna jarang keluar rumah, kecuali untuk belanja ke warung atau ke masjid. Hingga suatu hari, ia ditemukan meninggal di ruang tamu, dengan posisi terduduk di kursi rotan, dengan mata terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka, hanya tubuh yang berhenti begitu saja. Setelah kematiannya, rumah itu diwariskan kepada keponakannya yang bernama Pak Damar. Tapi ia tak pernah benar-benar tinggal di sana. Ya, hanya sesekali datang untuk membersihkan atau membayar pajak. Rumah itu pun perlahan menjadi bagian yang dilupakan. Dilewati tapi tak pernah disinggahi. Hingga suatu hari, seorang perempuan muda datang. Namanya Lilis. Usianya 25 tahun. Ia baru saja diterima sebagai perawat di puskesmas kecamatan. Ia butuh tempat tinggal yang dekat dan murah. Rumah nomor 11 adalah pilihan yang masuk akal. Ia tak tahu apa-apa tentang sejarah rumah itu, dan warga pun tak banyak bicara. Hari pertama Lilis membersihkan rumah itu sendirian. Debu menebal di setiap sudut, sarang laba-laba yang menggantung di langit-langit. Tak ada yang benar-benar aneh, hanya kesunyian yang terlalu pekat. Ia menemukan beberapa barang peninggalan Bu Ratna. Buku-buku pelajaran, foto-foto tua, dan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Ia simpan kotak itu di lemari, berniat membukanya nanti. Di malam pertama, Lilis tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut, tapi karena rumah itu terasa terlalu sunyi. Ia terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ada suara ketukan. Pelan, teratur, seperti seorang mengetuk dinding dari dalam. Ia menahan napas, menunggu, tapi suara itu berhenti. Ia kembali tidur, meyakinkan diri bahwa itu hanya suara kayu tua yang memuai. Hari-hari berlalu. Lilis mulai terbiasa. Ia bekerja dari pagi hingga sore, lalu pulang ke rumah yang dingin dan sepi. Tapi setiap malam, suara ketukan itu datang lagi. Kadang dari dinding, kadang dari lantai, kadang dari kamar belakang yang belum pernah ia buka. Suatu malam saat hujan turun rintik-rintik, seseorang mengetuk pintu depan. Ketika Lilis membuka pintu, seorang perempuan muda berdiri di sana. Rambutnya basah, wajahnya pucat. Ia memperkenalkan diri sebagai Rara, mahasiswa tingkat akhir yang sedang mencari tempat tinggal. Ia bilang rumah Lilis terlihat nyaman dan sepi.
Ia menawarkan diri untuk menyewa kamar belakang. Awalnya Lilis ragu, tapi Rara terlihat sopan dan tenang. Rara membayar uang sewa 2 bulan di muka tunai. Rara hanya membawa 1 tas kecil. Saya nggak butuh banyak barang, katanya. Saya cuma butuh tempat tenang buat menyelesaikan skripsi. Hari-hari berikutnya Rara jarang terlihat. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Hanya keluar malam hari, duduk di teras dan menatap langit. Kadang Lilis mendengar suara langkah kaki di lorong. Padahal ia tahu Rara tak keluar. Kadang ia juga mencium bau anyir samar dari arah kamar belakang. Tapi lagi-lagi saat diperiksa tak ada apa-apa. Suatu malam, Lilis pulang larut dari puskesmas. Saat membuka pintu, ia melihat Rara duduk di ruang tamu. Menatap dinding, wajahnya nampak pucat, dan tatapannya nampak kosong. Ia tak menjawab saat dipanggil. Hanya berdiri perlahan lalu masuk ke kamarnya. Pagi harinya, Lilis ingin mengajak Rara sarapan bersama. Ia mengetuk pintu kamar belakang. Tak ada jawaban. Lalu ia membuka pintu perlahan. Kamar itu tampak kosong. Tak ada kasur, tak ada tas. Bahkan tak ada jejak bahwa seseorang pernah tinggal di sana. Lilis bingung. Ia bertanya ke tetangga, tapi tak ada yang pernah melihat Rara. Ia bahkan mengecek CCTV rumahnya. Malam saat Rara datang, hanya terlihat Lilis membuka pintu dan berbicara sendiri di teras. Tak ada sosok lain. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya. Tapi malam-malam berikutnya, ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di kamar belakang. Duduk di lantai memeluk lutut dan menangis. Di dinding kamar ada tulisan dengan darah. Bertuliskan, "Aku juga pamit." Lilis terbangun dengan tubuh gemetar. Saat membuka pintu kamar belakang, ia menemukan bercak darah kering di lantai, membentuk tulisan yang sama. Lilis segera melapor ke RT. Polisi datang. Mereka menggali lantai kamar belakang. Di bawah ubin, mereka menemukan tulang belulang manusia. Berdasarkan hasil forensik, mayat itu adalah seorang perempuan muda berusia sekitar 23 tahun. Saat itu ditemukan bersama potongan jaket alma mater sebuah universitas. Polisi menyelidiki. Ternyata 10 tahun yang lalu seorang mahasiswi bernama Rara dilaporkan hilang. Terakhir terlihat mengunjungi kerabat jauhnya. Seorang guru tua bernama Bu Ratna yang tinggal di rumah nomor 11. Saat itu Lilis pindah seminggu kemudian. Rumah itu kembali kosong. Tapi warga bilang, kadang-kadang malam hari ada suara ketukan pelan dari dalam rumah. Seperti seseorang yang ingin masuk. Atau mungkin keluar. Dan di malam Jumat terakhir bulan itu, seorang pemuda pengantar paket mengaku melihat seorang perempuan muda berdiri di teras rumah nomor 11. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang. Saya hanya butuh tempat tenang untuk menyelesaikan skripsi.